Om Swastiastu anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sri di Spiga TV. Jangan lupa berdoa, patuhi protokol kesehatan dan rajin bantu orang tua di rumah ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Sapta Timira. Apakah anak-anak tahu apa itu Sapta Timira? Sebelum membahas Sapta Timira, Ibu akan jelaskan tentang trik rangka dasar agama Hindu terlebih dahulu ya. Yuk simak berikut ini. Tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani. Atau dalam sloka dinyatakan Mokshatam Jagadita Yachaiti Dharma. Nah, dalam agama Hindu ini ada 4 jalan untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga ini berasal dari kata catur yang artinya adalah 4. Marga berarti jalan dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi, Catur Marga Yoga ini merupakan 4 jalan yang digunakan oleh umat Hindu untuk mencapai moksa atau menuju ke jalan Ida Sangyang Widiwasa. Nah, apa saja keempat jalan tersebut? Yang pertama itu ada Bhakti Marga, kemudian yang kedua Karma Marga Yoga, kemudian yang ketiga Jnana Marga Yoga, dan yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Bhakti Marga itu adalah berbakti kepada Ida Sangyang Widiwasa dengan cara rajin membersihkan areal tempat suci, kemudian yang kedua dengan cara sembahyang dan beriatnya. Kemudian yang kedua Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga ini merupakan jalan menuju Tuhan dengan perbuatan yang baik dan melakukan pelayanan tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga ini merupakan jalan untuk mencapai Ida Sangyang Widiwasa atau jalan untuk mencapai moksa dengan belajar atau mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga ini merupakan cara atau jalan untuk mencapai Ida Sangyang Widiwasa atau moksa dengan cara melakukan tapa, brata atau meditasi atau melakukan perenungan diri. Nah, untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu wajib mengetahui apa itu trik rangka dasar agama Hindu. Trik rangka dasar agama Hindu ini terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Tatwa ini merupakan filsafat atau pengetahuan yang bersumber dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Kemudian yang kedua, etika atau susila, berasal dari kata su yang artinya adalah baik, indah, harmonis, dan sila artinya adalah perilaku atau perbuatan. Jadi susila ini merupakan tingkah laku manusia atau perbuatan yang baik. Nah, yang ketiga adalah upacara. Upacara yaitu kegiatan keagamaan dalam bentuk ritual yang dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan yatnya. Yatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang disebut dengan pancayatnya. Yang pertama dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga manusayatnya, yang keempat butayatnya, dan yang kelima pitrayatnya. Tatwa, etika, susila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketiganya ini mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu karena ketiganya ini saling berkaitan. Jika kita umpamakan, bisa kita ibaratkan seperti sebuah telur. Kuning telur adalah tatwa, putih telur adalah susila, dan kulit telur adalah upacara. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Sapta Timira ini merupakan bagian dari trik rangka dasar agama Hindu yang kedua, yaitu susila. Nah, kata Sapta Timira berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Sapta dan Timira. Sapta artinya adalah 7, sedangkan Timira yang artinya adalah gelap, suram, atau avidya. Jadi Sapta Timira ini merupakan 7 macam kegelapan. Nah, yang dimaksud dalam 7 macam kegelapan adalah ketujuh unsur atau sifat yang menyebabkan semua pikiran orang menjadi gelap atau mabuk. Nah, apa saja bagian dari Sapta Timira? Yang pertama, itu ada surupa. Surupa ini merupakan kegelapan yang diakibatkan oleh kecantikan atau ketampanan.
Kecantikan atau ketampanan ini dibawa dari sejak lahir dan merupakan anugerah dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Bagi orang yang memiliki semua ini, boleh merasa beruntung, namun janganlah takabur atas kecantikan dan ketampanan yang dimiliki. Nah, karena semuanya bersifat tidak kekal. Ketampanan yang harus dimiliki seharusnya disertai dengan keluhuran budi pekerti. Kalau tidak demikian, tidak akan ada nilainya. Namun, jika tidak berpikir dengan baik, maka akan mengambil keputusan yang salah atas kecantikan yang dimiliki orang tersebut, atau terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau ke dunia yang gelap. Yang misalnya salah satu contohnya memilih jalan menjadi seorang PSK, kemudian yang kedua menjadi wanita bayaran, kemudian yang ketiga bisa kita lihat wanita tersebut melakukan pergaulan bebas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dana artinya adalah kegelapan yang diakibatkan oleh harta kekayaan. Nah, kekayaan memang sangat berguna bagi siapapun, dan siapapun menginginkan hal itu. Kekayaan disebut arta, dan bentuk arta itu ada 3 macam yang disebut dengan triboga, yaitu boga, upaboga, dan pariboga. Kekayaan ini sangat besar gunanya dan sangat besar juga godaannya. Maka dari itu, bagi orang yang memiliki kekayaan, hendaknya dapat menggunakan kekayaan itu dengan tepat dengan ajaran agama Hindu. Nah, kekayaan harus diperoleh berdasarkan petunjuk agama dan dipergunakan sesuai dengan perintah agama. Misalnya, sering bersedekah, medana punia, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Nah, tetapi seringkali kekayaan itu menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena pengaruh kekayaan, orang menjadi sombong, angkuh, menghina orang lain, mengumbar hawa nafsu, dan sering menjadikan lupa diri. Nah, sebenarnya kekayaan itu bersifat tidaklah kekal. Kekayaan itu merupakan anugerah Tuhan dan patut dipergunakan untuk kepentingan dharma atau kebaikan. Nah, maka dari itu kita harus sadari bahwa kekayaan itu tidak akan dibawa mati, dan janganlah menjadi takabur jika kita memiliki harta yang banyak atau menjadi orang yang kaya. Kemudian yang ketiga, itu ada guna. Guna merupakan kegelapan yang diakibatkan oleh kepandaian atau kepintaran. Kepandaian dicari oleh setiap orang, dan semua orang ingin menjadi orang pandai. Karena kepandaian dapat meringankan seseorang dalam menghadapi suka duka dalam kehidupan. Dan kepandaian juga dapat membahayakan orang bila digunakan untuk kejahatan. Misalnya seperti orang yang pandai merakit senjata api yang ia gunakan untuk membunuh orang, membantai orang, seperti kasus-kasus yang kita dengar di berita. Nah, sering juga kepandaian itu dipergunakan untuk hal yang dilarang oleh ajaran agama, misalnya menipu, memperalat orang, memfitnah, mengacau, membuat isu-isu, dan korupsi. Nah, semua itu dapat membuat keresahan bagi masyarakat. Demikianlah kepandaian bila diliputi oleh kegelapan, maka akan menimbulkan dan keburukan serta membahayakan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, jika kita pandai, kita harus imbangi dengan ajaran agama yang seperti dinyatakan dalam bukunya Sudirga dan Yoga Segara pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ilmu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Kemudian untuk Sabta Timira yang keempat itu adalah kulina. Kulina merupakan kegelapan yang diakibatkan oleh keturunan. Keturunan memang memiliki arti yang penting. Menjadi orang yang terhormat, disegani, dapat dipercaya karena dikenal berasal dari keturunan orang-orang berjasa, baik budi, dan karyanya dapat dinikmati oleh orang banyak. Orang tuanya yang berjasa dan terhormat, tetapi sampai keturunannya pun menjadi terhormat. Seringkali dari adanya keturunan ini, orang merasa bangga akan dirinya karena merasa keturunan orang-orang terhormat. Maka dengan kebanggaan ini lalu ia menjadi orang berderajat tinggi,
sombong, angkuh sehingga ia menghina orang lain. Ia menganggap bahwa orang lain itu rendah dan bodoh. Orang yang demikian tidak dapat dibenarkan sikapnya oleh agama dan masyarakat. Kita hidup saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang diajarkan oleh ajaran agama yang wajib kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena menghargai orang lain itu sama dengan menghargai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kulina atau keturunan yang terhormat itu bukan menghina, merendahkan atau mencampakkan orang lain. Yang kelima, Yawana. Yawana artinya adalah kegelapan yang diakibatkan oleh masa muda. Memang masa muda ini penuh kegairahan hidup, merasa masa gemilang dan penuh kreatif. Masa inilah yang sebenarnya merupakan kesempatan untuk berbuat banyak dalam menimba berbagai ilmu untuk bekal kita di kemudian hari. Tetapi masa muda ini juga penuh tantangan seperti tidak tetap pendirian, goyah, selalu emosi, dan belum ada keseimbangan pikiran sehingga belum tahu kemanakah arah hidup kita kelak. Seringkali perbuatan yang dilakukan kurang terarah. Ia lalu berbuat hanya untuk menarik perhatian orang lain. Maka sering tindakan keliru yang dilakukan seperti melanggar kesopanan, kesusilaan yang dapat merugikan orang lain, dan beberapa hal-hal yang negatif lainnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang terdapat di dalam sloka yang menyatakan bahwa pergunakanlah kesempatan selagi masa muda, selagi badan kita kuat untuk mencari berbagai macam ilmu berdasarkan dharma. Sebab kekuatan sudah tua jauh lebih merosot dibandingkan pada waktu masih muda. Ibarat seperti padang alang-alang yang masih muda dan tajam, ketika padang tersebut tua, ia menjadi lemah dan rebah. Itu ibu kutip dari bukunya Yoga dan Sudirga pada tahun 2014. Nah, dengan memperhatikan sloka tersebut, dapat kita ambil intinya bahwa semasa muda harus diisi dengan hal-hal yang baik. Masa inilah masa kita untuk menuntut ilmu, bekerja keras, menciptakan semua yang berguna dan beraktivitas baik bagi diri kita dan masyarakat. Nah, kalau masa muda ini disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk merusak atau merugikan orang lain, maka masa muda demikian yang disebut dengan Yawana itulah yang harus kita hindari agar bisa mencapai cita-cita apa yang kita impikan. Kemudian yang berikutnya adalah Sura. Sura ini merupakan kegelapan yang diakibatkan oleh meminum minuman keras. Minuman itu kalau diminum melebihi batas akan membuat orang menjadi mabuk. Kemabukan orang itulah yang membuat seseorang menjadi kehilangan kesadaran dan akhirnya menjadikan malapetaka, terjadinya percekcokan, terjadinya kecelakaan, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang harus kita jauhi. Namun jika minuman atau miras atau arak yang kita gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang dibalur pada tubuh kita yang sakit, maka itu akan menyebabkan kita menjadi sembuh. Itu tidak masalah asalkan tidak berlebihan. Kemudian yang ketujuh itu ada Kasuran. Kasuran merupakan kegelapan yang diakibatkan oleh keberanian. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa adanya keberanian, seseorang pasti akan merasa takut. Nah, keberanian di sini dipergunakan untuk dapat mengatasi berbagai masalah dan liku-liku kehidupan. Keberanian yang dilakukan tanpa didasari oleh dharma, maka keberanian itu akan menjurus kepada perbuatan kejam dan sadis. Misalnya terjadinya pembunuhan, kemudian terjadinya perampokan, kemudian terjadinya tawuran antar pelajar, dan lain-lain. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu Saptatimira, bagian-bagiannya beserta contoh dari Saptatimira, contoh negatif dan positif. Nah, sekarang ada beberapa upaya untuk mengendalikan diri dari Saptatimira. Yang pertama dengan berbakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian kedua, rajinlah membaca buku tentang keagamaan yang kita anut. Lanjut, yang ketiga, mengendalikan diri melalui pikiran. Yang keempat, tersenyum dan ramah. Yang kelima, kita harus sabar jika ada orang yang menghina, kita terima, namun kita tidak boleh membalas dendam kepada orang yang menghina kita, karena karma pala ini
ada, dan mereka pasti mendapatkan hasil dari apa yang mereka perbuat. Maka dari itu janganlah pernah membalas dendam apa yang orang lakukan kepada kita. Misalnya ia menghina, mencaci maki, merendahkan, itu tidak masalah, kita terima untuk kita memotivasi diri agar kita bisa lebih maju dan bangkit dari keterpurukan. Dan untuk yang keenam, menerima diri apa adanya. Yang ketujuh, ikhlas belajar dan bekerjalah lebih banyak. Kemudian yang kedelapan, selalulah bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Kemudian yang kesembilan, menerima saran dan pendapat orang lain dengan lapang. Sekian materi yang Ibu sampaikan tentang Sabta Timire. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Ibu ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.